Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan agenda transformasi pasar modal terus berjalan menjelang Market Classification Review MSCI pada November 2026. Pemirsa, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan agenda transformasi pasar modal terus berjalan menjelang Market Classification Review MSCI pada November 2026. Bursa Efek Indonesia akan menjalankan 4 agenda transformasi pasar modal secara konsisten. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan agenda transformasi pasar modal terus berjalan menjelang Market Classification Review MSCI pada November 2026. Jeffrey menegaskan Bursa Efek Indonesia akan menjalankan 4 agenda transformasi pasar modal secara konsisten, yakni penyediaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% kepada publik, implementasi pengumuman high shareholding concentration, penguatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSI menjadi 39 kategori, serta peningkatan batas minimum free float menjadi 15% merevisi peraturan BI nomor 1A. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap pasar modal Indonesia. Jeffrey menilai pemulihan kepercayaan investor asing menjadi salah satu kunci pengembangan pasar modal ke depan. Menurutnya, peningkatan likuiditas pasar tidak dapat hanya mengandalkan investor domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia rampung dalam 3 bulan ke depan. Nantinya aturan demutualisasi akan dirumuskan dalam bentuk peraturan OJK dan sudah masuk dalam program legislasi mendesak. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia rampung dalam 3 bulan ke depan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan, dengan telah masuknya demutualisasi ke dalam Undang-Undang P2SK, maka aturan pelaksanaan demutualisasi bursa kini dimandatkan kepada OJK, sehingga tidak lagi menunggu peraturan pemerintah. Nantinya aturan demutualisasi akan dirumuskan dalam bentuk peraturan OJK dan sudah masuk dalam program legislasi mendesak. Hasan memastikan demutualisasi ini akan dilakukan dengan tetap menjaga independensi bursa. Targetnya tahun ini kami sudah masukkan di proleg mendesak di OJK. Jadi karena tidak lagi menunggu PP, sekarang sedang drafting penyusunan peraturan dan pada saatnya nanti akan diputuskan di forum rapat Dewan Komisioner. Timeline-nya kurang lebih 3 bulan ke depan. OJK mendorong Bursa Efek Indonesia untuk melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa terkait demutualisasi dan perubahan pengaturan terkait kepemilikan saham. Sehingga pemegang saham bursa saat ini berhak menentukan arah demutualisasi ke depan. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Damai Sejahtera Abadi Tbk menargetkan membuka hingga 50 outlet pada 2030 sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Langkah ekspansi ini mencerminkan optimisme perseroan terhadap pertumbuhan konsumsi elektronik nasional. Perseroan menyiapkan ekspansi jaringan toko untuk menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai daerah. Penambahan outlet diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan sekaligus memperkuat pangsa pasar perseroan di industri retail elektronik. Strategi ekspansi fisik menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pendapatan di tengah meningkatnya permintaan peralatan elektronik rumah tangga. UFOI mengintegrasikan penjualan melalui toko fisik dan platform digital untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih mudah bagi konsumen. Pendekatan omnichannel memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas serta meningkatkan efisiensi distribusi produk. Peningkatan penjualan memberikan dorongan positif terhadap pendapatan dan laba perseroan dalam beberapa periode terakhir. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap produk elektronik masih memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Pelaku usaha retail memanfaatkan peningkatan daya beli masyarakat untuk memperluas penjualan produk elektronik. Kebutuhan terhadap peralatan rumah tangga dan gawai modern menjadi pendorong pertumbuhan pasar di berbagai daerah. Perseroan menjadikan penambahan outlet sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai bisnis dan perluas jangkauan layanan. Kombinasi ekspansi fisik, digitalisasi, dan efisiensi operasional diharapkan mampu menjaga pertumbuhan perseroan secara berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
PT Alkindo Naratama Tbk terus memperkuat bisnis kemasan ramah lingkungan seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk berbasis daur ulang. Strategi ini menjadi salah satu pendorong kinerja perseroan yang mencatatkan pertumbuhan penjualan dan laba pada kuartal pertama 2026. Pada kuartal pertama 2026, Aldo membukukan penjualan sebesar Rp534,45 miliar, naik 10,82% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara laba bersih melonjak 87% menjadi Rp13,49 miliar, didorong meningkatnya permintaan produk kemasan dan efisiensi operasional perseroan. Aldo terus mengembangkan produk kemasan berbahan kertas daur ulang yang semakin memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Strategi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan industri FMCG, makanan dan minuman, serta e-commerce terhadap kemasan ramah lingkungan. Manajemen menjelaskan perseroan memiliki dua pilar bisnis, yaitu paper-related dan chemical-related. Kedua segmen tersebut saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan pendapatan serta menjaga efisiensi rantai pasok bagi pelanggan industri. Tren keberlanjutan mendorong semakin banyak perusahaan beralih ke kemasan berbahan daur ulang untuk memenuhi target environmental, social, and governance atau ESG. Kondisi ini membuka peluang bagi Aldo untuk meningkatkan penjualan di pasar domestik maupun ekspor melalui produk yang lebih ramah lingkungan. Penguatan bisnis kemasan daur ulang menunjukkan bahwa industri packaging tengah bertransformasi menuju ekonomi sirkular. Bagi Aldo, inovasi produk ramah lingkungan tidak hanya mendukung target keberlanjutan, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan pendapatan dan daya saing perseroan di tengah meningkatnya permintaan pasar global. Berbagai sumber, IDX Channel. Anak usaha Prodia yakni PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode emiten PRDL resmi menetapkan harga final penawaran umum perdana saham di angka Rp120 per saham. Keputusan ini menandai dimulainya babak baru ekspansi korporasi dengan target raupan dana segar mencapai Rp62,75 miliar. PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode emiten PRDL resmi menetapkan harga final penawaran umum perdana saham di angka Rp120 per lembar. Melansir prospektus penawaran umum, harga eksekusi tersebut merupakan batas atas dari kisaran awal saat masa penawaran awal yang dipatok antara Rp100 hingga Rp120 per saham. Perusahaan yang berfokus pada penyediaan alat diagnostik ini akan menerbitkan sebanyak 522,9 juta lembar saham baru yang setara dengan porsi kepemilikan sebesar 30%. Lewat penetapan harga final di batas atas tersebut, Prolen berpotensi besar mengamankan total dana segar mencapai Rp62,75 miliar sebelum dikurangi oleh kewajiban biaya emisi. Terkait rincian alokasi penggunaan dana, manajemen menargetkan sekitar 57% atau senilai Rp35,66 miliar untuk melunasi fasilitas pinjaman kepada Bank Sentral Asia dan Bank Panin. Selanjutnya sebanyak 28,92% dana segar akan difokuskan untuk pos belanja modal termasuk pengadaan mesin kalibrasi dan penambahan infrastruktur laboratorium biomolekuler. Sementara itu sisa anggaran sebesar 8,51% bakal diserap secara penuh sebagai modal kerja operasional yang mencakup pembelian bahan baku hingga pembiayaan kampanye pemasaran produk. Dalam mengeksekusi aksi korporasi penggalangan dana ini, perseroan telah menunjuk Sukor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek tunggal yang bersedia menanggung 100% penjaminan saham. Sesuai dengan jadwal ketetapan otoritas bursa, masa penawaran umum perdana saham Prolen dijadwalkan akan berlangsung efektif mulai 1 hingga 7 Juli 2026. Proses penjahatan serta distribusi saham elektronik akan dieksekusi secara berurutan pada 7 dan 8 Juli sebelum akhirnya resmi dicatatkan di papan perdagangan bursa pada 9 Juli mendatang. Berbagai sumber untuk IDX Channel.